Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga saya bisa mempresentasikan makalah saya yang bertema logika pemrograman komputer. Perkenalkan, nama saya Daud Zulfikar dari SMKN 1 Puncak Cisarua. Materi yang akan saya bahas adalah bidang komputer science, disingkat CS. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke pembahasan materi. Abstraksi penelitian. Baiklah, logika pemrograman komputer adalah suatu hal yang ada di zaman sekarang, yang dimana kehidupan manusia bergantung terhadap aspek-aspek penting dalam kehidupannya, antara lain bisnis, komunikasi, informasi. Dengan adanya pemrograman komputer membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan mudah. Latar belakang, pemakaian komputer sangat pesat sejalan dengan teknologi dari komputer sendiri, dimanfaatkan di berbagai bidang, contoh di bidang instruksi, perdagangan, pendidikan, pemerintahan. Komputer merupakan sebuah alat yang canggih dengan rangkaian perintah manusia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul secara cepat, tepat, dan akurat. Penyelesaian masalah disebut dengan program. Agar program dapat diselesaikan secara tepat dan akurat, penyelesaian masalah disebut dengan program. Agar program dapat diselesaikan harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh komputer yang disebut dengan bahasa pemrograman. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan algoritma dengan suatu bahasa pemrograman. Algoritma dan pemrograman merupakan jantung pembelajaran teknik informatika. Tujuan dari program juga untuk membuat suatu program yang dapat melakukan sebuah perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan program. Baiklah, kalau begitu kita ke slide selanjutnya. Rumusan masalah terhadap pemrograman komputer. Bila mana terjadi kesalahan-kesalahan logika atas program bugs, seorang programmer perlu untuk mengkaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat, kemudian memperbaiki, mengimplementasikan kode program yang mungkin keliru dan kurang dibagi dengan menggunakan algoritma sebagai pedoman. Berikut masalah yang sering terjadi di pemrograman komputer. 1. Runtime error. Runtime error umumnya kesalahan yang terjadi adalah kesalahan logika seperti pengulangan tak berakhir. Hal ini dikarenakan kompiler tidaklah sempurna sehingga tidak dapat mengidentifikasi seluruh kemungkinan kesalahan pada waktu kompilasi. Hal ini dapat dijumpai saat penulisan kode yang terlihat tanpa kesalahan. Tetapi pada saat dilakukan penulisan struktur logika pada kode tersebut, bagian yang salah pada kode tereksekusi berulang-ulang tanpa akhir. Efeknya terlihat pada saat program dijalankan aplikasi hingga keseluruhan komputer mengalami hang karena proses pengulangan yang tak berakhir. Baik, dengan begitu mari kita poin selanjutnya, yaitu 2. Compile time error. Compile time error muncul jika terdapat kesalahan penulisan kode program dalam bentuk deteksi. Kesalahan berdampak pada kode tidak bisa dikompilasi. Faktor ini juga bisa terjadi karena penulisan semicolon pada akhir sebuah pernyataan program belum dimasukkan atau kesalahan ejaan pada perintah. Selanjutnya, solusi dari pemutusan masalah dengan berikut adalah ekspresi melalui flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah skema bagian chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program. Secara logika, flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Secara lebih detail, bagian ini akan dibahas pada bagian berikutnya. Urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis merupakan kunci dari sebuah algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan bernilai benar atau salah. Algoritma dapat diekspresikan dalam bahasa manusia menggunakan presentasi grafik melalui sebuah flowchart, diagram alir, ataupun melalui pseudokode yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. 2. Ekspresi melalui bahasa manusia. Bentuk penyelesaian masalah melalui bahasa manusia dilakukan dengan sebagai berikut. A. Menentukan daftar nama. B. Menentukan nama yang akan dicari atau get key name dan menentukan sebuah kata kunci. C. Membandingkan kata kunci terhadap setiap nama pada daftar yang telah ditentukan. Jika kata kunci tersebut sama dengan nama yang terdapat pada daftar, maka bernilai 1 sebagai hasil perhitungan. 3. Ekspresi melalui
pseudokode. Fungsi utama dari pseudokode adalah untuk mempermudah manusia membaca atau menyelesaikan suatu permasalahan dari sebuah algoritma atau bahasa pemrograman. Hal ini bisa terjadi karena pseudokode dapat dibaca dengan mudah oleh penggunanya, yaitu manusia. Tanpa pseudokode, permasalahan akibat kesalahan penulisan bahasa pemrograman akan sangat sulit dideteksi. Namun hal ini bisa diatasi karena pseudokode bisa mengkonversi kode bahasa yang pemrograman, sehingga ketika terjadi masalah atau error terhadap kode yang diterima atau sedang dibuat, pengguna dapat memanfaatkan pseudokode untuk mendeteksi masalah tersebut. Dengan begitu, mari ke poin selanjutnya. Metodologi penelitian. Algoritma yang baik bukan hanya benar dalam menentukan solusi, tapi harus efektif dan efisien. Kriteria efektif berdasarkan seberapa kasus optimal penyelesaian yang dihasilkan, sedangkan efisien berkaitan dengan waktu eksekusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebuah algoritma dinyatakan efisien jika waktu yang diperlukan untuk mengakses proses lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Namun demikian dengan kecanggihan komputer sekarang, selisih waktu eksekusi biasanya sangat kecil sehingga akan sama padahal berbeda. Selisih waktu eksekusi biasanya sangat kecil sehingga akan sama padahal berbeda sepersekian detik. Beberapa teknik pemecahan masalah dalam algoritma di antaranya sebagai berikut. 1. Divide and conquer. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah dalam skala yang besar, kemudian membagi-baginya menjadi masalah yang lebih sederhana. Dari masalah yang sederhana ini diselesaikan dan hasilnya digabungkan dengan solusi dari bagian yang lain sehingga didapatkan solusi dari permasalahan utama. 2. Decrease and conquer. Berbeda dengan divide and conquer, teknik ini tidak membagi masalah utama menjadi beberapa bagian, tapi mengurangi ukuran dari permasalahan utama sehingga menjadi lebih sederhana. 3. Transform and conquer. Teknik ini merubah penyajian masalah ke dalam bentuk lain agar lebih mudah diselesaikan, misalnya menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks. Variabel penelitian. Variabel bebas, logaritma. Variabel terkait menentukan besar, pangkat, dan bilangan pokok. Variabel bebas, algoritma, rutan operasi yang disusun secara sistematis. Untimed error, kesalahan dalam proses input. Compile time error, kode yang tidak bisa dikompilasi. Flowchart, diagram alir. Flowchart, diagram alir. Trial and error, program yang menyesuaikan memberikan suatu solusi. Pseudokode, kode semu, sintak, ekspresi maupun pernyataan bahasa pemrograman. Bahasa Pascal, yaitu coding. A. Cara menganalisa hasil eksperimen data dan membandingkan dengan penelitian lain yang sejenis. Alur pemrograman komputer dari suatu masalah dapat diatasi oleh dua cara yang berbeda, yaitu algoritma dan flowchart. Algoritma tentunya sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu komputasi tertentu. Dalam matematika pun, algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Algoritma digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Maka dengan itu, algoritma adalah hasil dari pemrosesan suatu masalah dalam program komputer. Tidak dengan algoritma saja, bahwa saya sudah meneliti dari banyak sumber bahwa tidak dengan algoritma untuk mengatasi suatu sumber masalah dalam alur logika pemrograman komputer, flowchart bisa menjadi suatu solusi dalam alur pemrograman. Flowchart istilah lain dari diagram alir, dan di mana diagram tersebut berisikan langkah atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Umumnya, langkah-langkah atau proses yang terjadi akan ditulis dalam diagram alur dengan garis atau anak panah sebagai penghubung dari tiap langkahnya. Kalau itu, mari kita lanjut ke poin selanjutnya. F. Hasil dan pembahasan. Menganalisa hasil eksperimen data yang sudah kami teliti dalam makalah ini tentu menuai banyak ide dan gagasan yang baru bahwa setiap alur logika pemrograman terus berkembang dengan teknologi untuk masa depan. Algoritma adalah senjata utama dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman komputer. Karena algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma membutuhkan spesifikasi input masukan sesuai yang diperlukan, memprosesnya melalui serangkaian angka dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Algoritma sangat dibutuhkan dalam jenjang karir seorang programmer dengan menuai seiring banyak masalah. Dalam pemrograman komputer,
Tentu saja dengan seiringnya suatu masa ke masa, maka algoritma pun berkembang. Maka dengan cara menganalisis hasil eksperimen ini dan dengan membandingkan penelitian yang lain sejenis adalah itu flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah metode untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah beserta aliran data dengan simbol-simbol yang mudah dipahami. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan user interface. Aplikasi yang dibuat selain itu flowchart memiliki langkah-langkah yang harus diikuti guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Sebuah flowchart akan menetapkan konsep solusi dalam bahasa manusia ataupun notasi matematis, tetapi bukan instruksi bahasa pemrograman. Hal ini dikarenakan flowchart selalu diawali dengan penerimaan input, masukan, dan diakhiri dengan penampilan output keluaran. Simpulan, program dapat dianalogikan sebagai instruksi yang akan dijalankan oleh prosesor dan ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Dengan begitu, algoritma adalah suatu komputasi dalam masalah yang sering terjadi dalam program komputer. Algoritma sangat membantu programmer untuk memperbaiki suatu perihal masalah dalam perangkat lunak, software, masalah yang terkait pada algoritma, yaitu adalah sering terjadinya hang pada program komputer pada saat penulisan coding yang tidak terlihat sama sekali, padahal saat dilakukan penelusuran struktur logika pada bagian yang salah pada kode tereksekusi tersebut tanpa akhir, lalu resikonya akan terlihat pada program yang dijalankan pada aplikasi dan terlihat keseluruhan komputer mengalami hang, dan disinilah peran algoritma berfungsi. Semua jawaban pada masalah yang terkait dengan materi ini bahwa perkembangan semua pada alur logika pemrograman pada komputer akan selalu bisa diperbaiki dengan bahasa tertentu, yaitu algoritma dan flowchart. Karena pada bahasa itulah solusi pada permasalahan yang ada di komputer guna membuat suatu program pun dilakukan dengan menerjemahkan algoritma dalam bentuk pseudokode, bahasa natural ataupun flowchart ke bentuk kode. Shortcode, setiap bahasa pemrograman memiliki aturan atau tata cara penulisan kata, ekspresi, maupun pernyataan disebut dengan sintaks. Secara umum, struktur kode dari sebuah program komputer terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian judul dan blok program. Sedangkan blok program terdiri dari beberapa bagian pernyataan. Dengan mesin komputer dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya sebagai berikut: bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat rendah, dan bahasa mesin. Semua pada bahasa pemrograman tentu pada bahasa pemrograman tentunya pasti akan selalu berkembang seiring perkembangannya generasi, bahwa ada kemungkinan di masa depan bukan hanya algoritma ataupun flowchart yang menjadikan solusi dalam perkembangan logika pemrograman pada komputer di masa depan, karena tentunya di masa depan solusi pada suatu masalah pemrograman akan dikembangkan dengan sempurna demi memudahkan kehidupan manusia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.